Maka saya tantang, berani tidak azan dan qomat sebelum sholat tarawih? Kalau itu bid'ah hasanah, lakukan di hadapan manusia. Kita mau tahu apa tindakan manusia kepadanya. Tidak ada. Karena itu hasanat. Kenapa tidak boleh? Jawabnya tentunya karena tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, jawabannya adalah jawaban para ulama. Adapun yang berkaitan dengan hadis dhaif, para mutaqaddimin mengatakan tidak boleh diamalkan secara mutlak. Dhaif yang dhaifnya ringan. Adapun yang dhaifnya berat, yang maudhu, yang palsu, sepakat tidak boleh diamalkan. Sepakat. Yang dhaifnya ringan, maka mutaqaddimin secara mutlak tidak boleh. Mutaakhirin seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan boleh dengan syurut beberapa persyaratan ilmiah. Pertama, hadis itu tidak masuk dalam masalah hukum. Nah, kalau hadis nisbus Sa'ban dibawakan, satu, hadisnya sangat lemah bahkan maudhu. Kedua, hadisnya berkaitan dengan hukum, tidak tepat. Syarat yang kedua, tidak boleh dimasyhurkan. Syarat yang ketiga, tidak boleh langsung disandarkan kepada Nabi dengan menyebut qala. Harusnya ruwiya, hukiya, dan lain-lain persyaratan yang saudara-saudara harus baca. Ada bukti-buktinya. Karena agama kita ini Islam, yakni mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Jadi saudara bebas berbicara, membantah apa? Bil ilmi, dengan ilmu, dengan tariqah ahli ilmu. Dan ada pembuktian ilmiah. Dan diuji. Nah, ini baru bahas. Dan inilah namanya kita meningkatkan peningkatan ilmiah kita. Jadi saya bicara di sini atau saya bukan untuk menggurui mutlak saudara, sama sekali tidak ada niat seperti itu. Tapi menghadapkan, memberikan satu sumbangan ilmiah begini, lalu kita bahas. Karena memang ya ini perlunya adanya pembahasan seperti ini. Pertanyaan yang kedua tadi, ya ini bagaimana? Ya ini kalau kita menjelaskan yang Al-Quran dan Sunnah lalu tidak bersinggungan dengan yang lain, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaum muslimin Nabi katakan akan berpecah belah menjadi 73. 72 terancam neraka, 1 dijanjikan surga. Ini Nabi SAW sudah katakan seperti itu. Tentu antara yang 72 dengan yang 1 terjadi pertentangan yang hebat. Dan sesama 72 terjadi pertentangan yang hebat. Kalau saudara membaca kitab-kitab firqah dalam Islam, maka firqah, contohnya misalnya firqah Syiah Rafidah, berpecah belah menjadi berpuluh-puluh firqah. Satu sama lain saling melaknat. Khawarij berpecah lagi, Qadariyah berpecah lagi. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang berpegang dengan agamanya, yakni dengan sunnah Rasulullah pada akhir zaman, seperti menggenggam batu bara api. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ghuraba. Tentu antara kebenaran dengan antara kebenaran kesesatan selamanya akan terjadi pertentangan. Tapi dakwah harus terus jalan. Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, karena kita di sini para asatidzah semuanya, tentu bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan itu bisa dilaksanakan. Tentu akan ada benturan. Tentu akan. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mendakwakannya? Perlu kita mengetahui bahwa Islam fitrah yang bakal diterima oleh manusia. Tapi dakwah Islam tidak mungkin akan dapat diterima oleh manusia demikian baiknya yang secara hakiki kecuali berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dengan demikian dakwah sunnah merupakan dakwah fitrah yang akan diikuti oleh manusia. Memang Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Itu dalam hadis-hadis yang sahih, saya kira ma'ruf hadis-hadis itu. Dibawakan oleh para ulama, diriwayatkan oleh para imam. Kesesatan yang 72 ini mengenai kesesatan akidah dan manhaj mereka, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang satu golongan itu? Beliau menjawab, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut. Ini yang kita ikuti. Bukan tadi dicontohkan Buya Hamka rahimahullah dengan Abdullah Syafi'i. Bukan. Yang kita ikuti ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang aku bersama para sahabatku pada hari ini berada di jalannya. Yang satu golongan itu secara ijma. Bagaimana tafsirnya? Tentu kita perlu belajar bersama tafsirnya, perinciannya. Barangkali ada pertanyaan. Hah? Iya. Baik, Masih ada waktu. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan jawaban tadi bisa jadi bekal bagi kita. Dan masih ada sesi kedua kita, berikan kesempatan 3 penanya ini. Silakan sebutkan nama. Pertanyaan ya. Yang di belakang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dan MUI dan Jakarta Utara, saya satu hanya usul ini adalah sangat bagus sekali. Ya, saya dengan kemarin saya lihat judulnya adalah meraih kesuksesan dalam dakwah. Ya, tetapi di sini tentang bid'ah. Ya, jadi saya pegang juga seharusnya MUI lain kali undang kita berdakwah bid'ah. Ya, jadi kita sudah siap dengan berbagai dalil-dalil. Jadi kalau ini kan masih sangat nggak bisa. Sedangkan kita punya dalil. Dalam observasi juga, ya saya punya kiai, saya punya guru, beberapa guru. Setelah itu juga punya guru, 8 guru, abang, kiai, soleh. Ya jangan berjaga sedang saling berjaga di sini. Karena itu orang Islam, begitu. Nah, kami akan ketemu bapak punya dalil, kita punya dalil, begitu. Nah, oleh karena itu, saya mungkin akan menantang gitu kan. Saya tolong dibatani juga. MUI dan waktu akan minta saya dibatani juga, kita semua siap-siap pemuda bid'ah. Jadi kita sama-sama ya, mereka punya dalil dan kita juga punya dalil. Kita bawa kita. Baik. Kita bawa kita. Kita siap. Iya. Dan kenapa? Karena saya punya guru 200.000 hadis berapa? Ya, hadis yang berhenti. Kemudian juga hadis Abdul lagi. Beliau sampai kapal 1 juta hadis. Berbesar salah namanya hadis itu luar biasa. Oleh karena itu kita punya hadis-hadis yang sahih, yang tidak salah. Iya. Baik, terima kasih. Ini sifatnya masukan dan yang kedua, Bapak tadi mengatakan bahwa pengumpulan aturan itu bukan bid'ah syar'i, bid'ah lugawi. Bid'ah lugawi. Ya Pak ya? Enggak, saya mengatakan bahwa kulun itu dolalah, pasti dolalah. Begitu. Nah, sekarang berbagi dua bid'ah. Bapak mengatakan bid'ah lugawi dan bid'ah syar'i.